Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 5 yaitu jarak dan kecepatan. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, naik apa kamu hari ini ke sekolah? Ada yang naik sepeda? Oke, ada yang naik mobil? Iya, macam-macam ya. Nah, sebelum kita bahas pembelajaran kita pada hari ini ada video yang menarik. Yuk kita tonton sama-sama. Wah, seru banget ya. Itu tadi video apa? Iya, balap. Oke, bukan balap liar tapi ya. Nah, kira-kira kalian bisa tahu nggak berapa kecepatan masing-masing pembalap yang ada di video tadi? Gimana caranya biar kita tahu? Kita bisa melihat pada speedometer yang ada pada sepeda motor tersebut. Tapi kalau kita menggunakan sepeda atau kita berjalan kaki, kan tidak ada speedometernya. Apakah kita bisa menghitung kecepatannya? Nah, tentu saja bisa. Nah, inilah salah satu manfaat kita belajar materi pada hari ini. Sekarang Ibu mau nanya nih, siapa di kelas ini yang hari ini datang ke sekolah naik sepeda? Kemudian siapa yang hari ini datang ke sekolah berjalan kaki? Nah, siapa juga yang ke sekolah hari ini mengendarai sepeda motor ya, dibonceng sama orang tuanya? Atau yang keempat, siapa nih yang hari ini datang ke sekolah diantar menggunakan mobil? Nah, kalau hari ini kamu naik sepeda untuk pergi ke sekolah, tapi kemarin kamu diantar oleh kedua orang tuamu menggunakan sepeda motor, kira-kira mana yang lebih cepat, naik sepeda motor atau naik sepeda? Tentu lebih cepat kamu sampai ke sekolah menggunakan sepeda motor. Kenapa? Karena kecepatannya lebih tinggi daripada kamu mendayung sepeda. Begitu pula dengan berjalan kaki, akan lebih lambat lagi. Panjangnya lintasan dari rumah kamu menuju ke sekolah ya, atau sejauh mana kamu berjalan, kamu naik sepeda motor tadi dari rumah ke sekolah, nah itu disebut dengan jarak. Ini kita bisa menyimpulkan kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam waktu tertentu. Maka kita dapat membuat hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kecepatan itu adalah jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Nah, di mana satuan dari jarak itu adalah kilometer, satuan dari waktu adalah jam, sehingga kita bisa tahu satuan dari kecepatan adalah kilometer per jam. Nah, karena kecepatan itu adalah jarak per waktu, maka kamu harus ingat satuan dari jarak, satuan dari waktu. Ini tentunya sudah dipelajari di pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, untuk memudahkan mengingat satuan jarak, di sini Ibu punya trik ya. Nah, kamu bisa menghafalkan kata-kata berikut ini. Kamu hama dalam mata demi cama mama. Yes, kita ulang sama-sama. Kamu hama dalam mata demi cama mama. Kamu itu KM, hama itu HM, dalam itu dam, mata itu M, demi itu DM, cama itu CM, mama dan itu MM. Nah, ini trik untuk mudah mengingat tangga satuan dari jarak.
Kemudian masih ingat kan kalau misalkan naik atau turun tangga, bagaimana ketentuannya? Nah, kalau kita turun satu tangga, maka dikali 10. Bagaimana kalau turun dua tangga? Maka dikali 100. Turun tiga tangga, dikali 1000. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau naik tangganya? Nah, setiap naik satu tangga itu berarti dibagi 10, naik dua tangga dibagi 100, naik tiga tangga dibagi 1000 dan seterusnya. Nah, kemudian satuan dari waktu. Nah, 1 jam itu ada 60 menit. Dalam 1 menit ada 60 detik. Sehingga dalam 1 jam itu ada 3600 detik. Ya, ini hasil dari 60 dikali 60. Di sini Ibu memunculkan foto Bapak Jokowi, presiden kita. Ini untuk memudahkan kita dalam mengingat, ya, mengingat formula atau rumus dalam menentukan jarak, kecepatan, dan waktu. Ini hanya sebuah singkatan ya, Jokowi. J-nya itu untuk jarak, K-nya untuk kecepatan, dan W-nya untuk waktu. Nah, untuk menentukan rumus untuk mencari kecepatan, kita hanya perlu menutup bagian K. Ya, sehingga di sini hanya tinggal J dan W. Jadi, kecepatan adalah jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Nah, untuk mencari jarak, kita lakukan hal yang sama. Nah, kita tutup J-nya. Nah, sehingga untuk mencari jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Oke. Nah, yang terakhir, untuk mencari waktu, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita tinggal tutup huruf W-nya. Nah, berarti untuk mencari waktu itu adalah jarak per kecepatan atau jarak dibagi kecepatan. Mudah kan? Ayo sekarang kita coba menyelesaikan permasalahan ini ya. Pagi ini, Dava berangkat ke sekolah bersama ayahnya. Mereka berangkat ke sekolah pada pukul 6.45 WIB dan tiba di sekolah pada pukul 7.15 WIB. Jika jarak rumah Dava ke sekolah 45 km, berapakah kecepatan mobil yang mereka kendarai? Nah, untuk mencari solusinya, di sini kita bisa menulis terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui. Yang pertama, waktu berangkatnya yaitu pukul 6.45 WIB dan waktu tibanya pukul 7.15 WIB. Jadi, waktu yang ditempuh adalah 30 menit atau sama juga dengan setengah jam. Nah, kemudian diketahui juga jaraknya yaitu 45 km. Kemudian ditanya berapa kecepatan mobilnya. Oke, kita sudah tahu ya, untuk mencari kecepatan tadi itu caranya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Maka kita tinggal masukkan kecepatan sama dengan jaraknya yaitu 45 km per waktunya yaitu 30 menit atau biar lebih mudah kita ubah ke dalam bentuk jam yaitu setengah jam. Jadi 45 km per setengah jam. Nah, ini kan artinya bagi ya. Nah, kalau pembagian pecahan ini bisa kita ubah menjadi perkalian. Nah, ketika sudah diubah menjadi perkalian, maka pembilang berganti menjadi penyebut dan penyebut berganti menjadi pembilang. Atau secara mudahnya kita tinggal balik saja angkanya. Yang tadinya 1/2 menjadi 2/1. Sehingga kecepatannya adalah 45 dikali 2/1, yaitu 90 km per jam. Soal selanjutnya, Bu Ismi berjalan kaki menuju sebuah swalayan dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Jika ia tiba di swalayan dalam waktu 6 menit, berapakah jarak rumah Bu Ismi ke swalayan? Yang diketahui, yang pertama, kecepatannya adalah 5 km per jam. Waktu tempuhnya 6 menit atau kita ubah menit ini ke jam ya. Karena 1 jam itu 60 menit, maka 6 menit adalah 6/60 jam.
yaitu 0,1 jam. Yang ditanya adalah jaraknya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa menghitung jarak dengan cara kecepatan dikali waktu. Nah, jadi jarak sama dengan kecepatannya adalah 5 km per jam dikali waktunya 0,1 jam, maka diperoleh jarak sama dengan 0,5 km. Oke, mudah kan? Selamat berlatih, sampai ketemu di video selanjutnya.